Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada salah satu sikap yang dianjurkan oleh Islam untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih lagi kita sebagai orang yang beriman, tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan hanya di dunia dan justru sampai kehidupan akhirat. Apa sikap tersebut? Islam menanamkan dan juga memerintahkan agar kita istiqomah atau tetap di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita berlaku istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berlaku istiqomah atau meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat pun turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih hati, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetap istiqomah atau teguh pendirian dalam tauhid serta tetap beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka sedikit pun dan tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ketika kita melihat fadilah istiqomah yang begitu sangat luar biasa, tentunya kita sebagai orang yang beriman, ketika melihat tauhid atau kualitas keimanan kita, kita tahu bahwa keimanan kita di dunia ini sebagai orang mukmin tentunya bertingkat-tingkat. Ada orang atau makhluk yang imannya itu stanta atau konstan, dari awal sampai akhir sama, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Mereka inilah golongan para malaikatul muqarrabin, malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari segolongan makhluk yang imannya itu selalu meranjak naik dan nggak pernah turun sama sekali. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah para anbiya dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para makhluk ada yang imannya itu labil, kadang turun, kadang naik, tergantung dari amalan yang dia lakukan. Itulah keimanan kita sebagai orang biasa, orang mukallaf yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa terlepas dari salah dan dosa. Sebuah kisah menyebutkan pernah terjadi kasus ketika seorang dokter di Riyadh, yaitu Dr. Khalid, ketika mengecek atau memberikan tafhis, pengecekan kepada semua pasien-pasiennya, ada salah seorang pasien yang diobati dan dokter ini tahu bahwa pasien tersebut terkenal istiqomah. Apa itu istiqomah yang dilakukan? Yaitu al-mudawamah alat toharoh, atau langgeng dalam kondisi tetap menjaga wudhu. Kemudian dalam kondisi yang sakaratul maut, sang pasien ini kemudian diberikan seorang perawat khusus. Tiba-tiba sang pasien ini menarik tangan si perawat, kemudian membisikkan kata-kata lewat kupingnya, lewat kuping dengan jarak dekat, dengan berkata pelan, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba langsung meninggal. Nah, akhirnya sang perawat ini menangis. Kemudian dokter penasaran, padahal si perawat ini sudah merawat
beribu-ribu pasien, bahkan jutaan mungkin yang berobat di rumah sakit itu, kemudian menginap. Kenapa engkau kok bersedih hati atau berduka cita atas meninggalnya orang tersebut? Padahal engkau sudah merawat jutaan pasien atau ribuan yang menghadapi sakaratul maut. Kemudian apa yang dikatakan oleh sang perawat ini? Memang benar, saya telah merawat beribu-ribu, bahkan dalam jumlah yang banyak pasien di rumah sakit ini. Tapi beda dengan pasien yang lain. Pasien ini membisikkan kepada saya sebelum dia meninggal. Apa yang dibisikkan kata-katanya? Wahai Dokter Khalid, katakan kepada Dokter Khalid ini, nggak usah capek-capek, nggak usah jerih payah untuk merawat saya, karena saya sudah ditakdir meninggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sudah dijemput oleh bidadari dan juga pahala di surga yang sangat berlipat ganda. Subhanallah. Dari situlah sang perawat ini kemudian meneteskan air mata, karena nggak pernah hal ini terjadi pada pasien-pasien sebelum itu. Nah, dari sini bisa kita ambil ibrah, ambil pelajaran bahwa salah satu sifat istiqomah mempunyai pahala yang sangat berlipat ganda, yaitu seperti yang tadi dijanjikan dalam ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan para malaikat akan mengawalnya ketika berada di surga nanti. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan malaikat dari langit menuju orang tersebut. Allah takhafu, kemudian mengatakan hal agar jangan bersedih hati, agar jangan berduka cita ketika di akhirat, karena jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas. Di samping keutamaan istiqomah yang tentunya berlipat ganda, Islam kemudian memberikan peringatan kepada kita manusia. Tentunya seseorang yang berlaku istiqomah tidak bisa, ya istilahnya, melakukan hal secara sempurna, secara lengkap. Karena apa? Karena sebagai manusia tidak bisa terlepas dari apa yang namanya salah dan dosa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, ada 3 hal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: al khata', kesalahan, wan nisyan, dan kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksakan di luar kemampuan manusia. Ketika hal tersebut dipaksakan, maka tentunya terlepas dari hukum syara yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam berlaku istiqomah tentunya ada pelengkap, dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dengan mendahulukan kata istiqomah terlebih dahulu dan mengakhirkan kata istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Fussilat mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepada saya, innama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka beristiqomahlah kamu dan beristighfarlah. Ayat ini istiqomah disebutkan terlebih dahulu, baru mengatakan istighfar. Sehingga ketika seorang berlaku istiqomah tentunya tidak bisa lengkap dengan istiqomah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk melakukan atau membaca istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga ada yang mengkatrol pekerjaan yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan dengan istighfar sehingga menjadi sempurna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.